bisa dikatakan Direktorat Jenderal yang fungsinya paling kaya ya dari Direktorat Filosofi Jenderal. brand DJD itu kalau nggak salah saya lihat itu ada unsur air dan energi itu Pak. Oke. Apakah itu terinspirasi dari Avatar mungkin? Wah. Gimana nih? Coba bisa Sekretariat itu bukan sekedar supporting unit. Dia itu menjadi prime mover. Jangan Dia itu ya kan gini, kalau berdoa sama berikhtiar juga apa ya? Oh, Nggak iya. mungkin berdoa minta 2 juta tiba-tiba pas melek ada 2 juta kan nggak mungkin. Kita harus berusaha. ikhtiarnya itu ya. Betul. Halo Diginet, selamat datang di podcast kami dalam program acaranya Digital Ecosystem Diary, di mana ini podcast resmi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital dan dipandu oleh saya, host yang tidak terkenal tapi mencoba ingin viral. Oke, nama saya Yogi Arida. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh dengan makna tentang bagaimana Indonesia membangun ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Nah, saat ini di samping saya sudah ada dan ditemani Bapak Aryo Pamor Agung, perwakilan dari Sekretariat DJD. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Mas Yogi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Mas Yogi sehat? Alhamdulillah Pak, cukup deg-degan ini samping Bapak ini. Perdana Pak, masih magang juga ini hostnya Pak. Tapi Ya. ini ruangan dingin Pak. Oke. Agak panas sebenarnya Pak. Karena di samping Bapak. oh, ngeri. Tapi Pak, ini adalah podcast perdana nih Pak dari DJD yang mungkin masyarakat juga harus perlu tahu nih Pak, untuk di dalam Komdigi ini ada Direktorat DJD namanya Pak. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan sedikit tentang DJD ini apa sih Pak gitu untuk masyarakat biar tahu gitu. Oke, thank you Mas Yogi. Halo Diginet. Ya, Diginet Pak, betul. Kalau dibilang bapak aku kayaknya saya udah tua ya. Aduh, Padahal ya panggilnya apa nih? Mas. agak sedikit tua. Agak sedikit. Oke, jadi Komdigi itu Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya. Dulunya itu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke. Nah, Kominfo ya. Kominfo itu ada beberapa direktorat jenderal. Ada Direktorat Jenderal SDPPI, PPI, Aptika, IKP, kemudian BPSDM, kemudian ada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Nah, berubah menjadi Komdigi, Komunikasi dan Digital. Nah, direktorat di bawahnya itu pun berubah, mengikuti perkembangan zaman yang lebih adaptif pastinya ya. Jadi kalau dulu ada Direktorat Jenderal SDPPI dan PPI, dulunya itu satu Direktorat Jenderal Postel dulu namanya. Kemudian jadi PPI dan SDPPI. Nah, SDPPI dan PPI ini bertransformasi karena tuntutan zaman nih. Yang tadinya SDPPI ini namanya Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Oke. Nah, yang PPI itu menjadi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Oke. Yang diurusi, khusus kita spesifik sekarang ke ekosistem digital ya. Kalau dulu PPI itu hanya mengurusi pos, tel, dan penyiaran, sekarang lebih kaya lagi. Pos, tel, penyiaran, AI dan teknologi baru, dan startup digital. Sandboxing digital. Jadi tidak hanya bisnis telco dan penyiaran, pos, tel, penyiaran, tapi ada bisnis digital di situ. Jadi semakin kaya. Semakin kaya ya Pak. Berarti untuk AI dan startup tadi gebrakan baru ya Pak dari DJD ini sendiri ya? Ini sebenarnya tantangan baru dan bisa dikatakan Direktorat Jenderal yang fungsinya paling kaya ya dari Direktorat Jenderal yang ada di Komdigi ini. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak. Saya juga suka visit Instagram DJD Komdigi ya Pak ya. Kadang saya suka lihat di situ dan ya lumayan menginspirasi lah. Nah tiba-tiba saya lihat nih sekarang kalau tidak salah logonya itu berubah. Nah saya mau nanya nih, filosofi brand DJD itu kalau nggak salah saya lihat itu ada unsur air dan energi itu Pak. Apakah itu terinspirasi dari Avatar mungkin? Gimana nih Pak? Coba bisa dijelasin Pak. Jadi di Ekosistem Digital Direktorat Jenderal baru ya. Jadi sebenarnya logonya bukan berubah karena dulu belum ada Direktorat Jenderal ini.
Jadi ini Direktorat Jenderal baru dan kita ingin membuat branding baru sehingga kita mencari ini yang tepat untuk merepresentasikan Direktorat Jenderal baru ini apa. Dan setelah dielaborasi dan kita juga punya pimpinan beliau Pak Dirjen itu sebagai seorang pendekar. Jadi keren ya Pak. Wah, beliau suhunya pendekar. Berarti kalau the real pendekar ya, bukan pendekaran, the real pendekar. Jadi Pak Dirjen itu beliau sangat filosofis sekali. Okay. Dan pada saat kami diskusi apa nih Pak untuk ekosistem digital ini. Pertama, yang penting adalah menciptakan suatu keseimbangan. Kemudian di sana juga ada energi. Jadi apa gitu yang bisa merepresentasikan itu. Maka yang terpikir adalah pertama adalah air. Air itu sifatnya fleksibel. Ya, betul. Di situ juga ada sumber energi dan berputar. Jadi sustainable. Wow. Jadi kalau lihat tolong dimunculkan di sini barangkali bisa. Boleh. Ya, itu bagian editing Pak. Ya, editing ya. Ya. Jadi diharapkan dengan branding baru ini, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital itu dapat membuat suatu sustainable ekosistem digital, sekaligus bisa memicu perkembangan ekosistem digital dengan membuat ide-ide baru ataupun program yang dapat mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan yang ada di ekosistem ini. Berarti cukup bermakna sekali ya Pak untuk filosofinya tadi. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngomongin juga brandnya, logonya gitu, arti filosofinya gitu. Nah, sekarang kan mungkin masyarakat belum tahu nih Pak, sekretariatnya banyak orang yang mungkin masih apa sih sekretariat yang ada di dalam DJED itu apa aja sih gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, yang di dalam DJED itu apa aja sih sekretariatnya? Oke, jadi gini, sekretariat itu bukan sekedar supporting unit. Dia itu menjadi prime mover, dia itu berawal dari situ dan berakhir di situ juga. Apa maksudnya? Jadi gini, berawal dari situ karena perencanaan strategi mengatur 5-10 tahun ke depan itu di situ, dan membuat perencanaan yang matang, melakukan eksekusi sekaligus melakukan pemeriksaan akuntabilitas dan pertanggungjawaban itu di situ. Jadi kalau diawali dengan perencanaan yang buruk, itu hasilnya mau seperti apa gitu. Jadi ketika kita bisa melakukan dengan perencanaan yang baik, kita menjaga milestone itu terlaksana dengan baik setiap periodenya, dan pertanggungjawaban dengan akuntabilitas yang baik, itu harusnya program itu dapat terlaksana dan memberikan manfaat sesuai yang direncanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua program dan inovasi itu berawal dari perencanaan. Perencanaan itu dimulai dari sekretariat yang akan mengkolaborasikan dengan direktorat terkait ataupun dengan stakeholder lainnya. Jadi disitulah fungsi utama dari sekretariat
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital ini, bagaimana kami ini mengkolaborasikan dari seluruh kepentingan, kemudian dari seluruh stakeholder kita rangkum, kita membuat suatu rencana strategis yang pastinya harus turun tuh dari RPJMN, Astacita, RPJMN, kemudian Renstra, masukkan ke dalam program-program kerja Direktorat Jenderal ini. Gitu. Ya intinya semuanya bisa, yang penting bisa dipertanggungjawabkan ya Pak, dan dikolaborasikan gitu Pak dari setiap stakeholdernya. Dan tidak lupa sebenarnya yang paling penting adalah bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Saya suka nih model. Ini amat sangat core of the core ya. Bisa kali Pak 1 tahun kontrak rupanya. Ini masih magang nih. Oke Pak. Oh, ada satu tambahan. Boleh Pak. Silakan. Nih. Ini penting nih. Sebagai di kepala sekretariat ini, kalau diibaratkan sekretariat Ditjen Ekosistem Digital ini sebagai rem dan kemudi. Sekretariat ini berfungsi untuk memastikan Direktorat Jenderal ini bisa memacu cepat, mencapai target tanpa kehilangan arah dan selamat. Wah, luar biasa. Itu dia. Boleh sih tapi tepuk tangan ya, boleh. Iya. Boleh lah. Boleh. Keren sekali. Boleh, bagus. Itu saya ketinggalan tadi. Iya, ketinggalan tadi Pak. Untung nggak ketinggalan. Jadi bisa tepuk tangan ya. Oke. Tapi sebelum rem, itu ada 6 fungsi utama. Oh, apa tuh Pak? 1. Jadi mulai dari pertama adalah perencanaan. Oke. Bagaimana perencanaan yang baik itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Ketika perencanaan sudah tidak baik, kita mengharapkan apa dari hasil ini? Betul, setuju. Kemudian setelah perencanaan kita adalah terkait faktor keuangan. Di sini menjamin bagaimana kita melakukan pendanaan yang efisien dan transparansi kegiatan. Seluruh pertanggungjawaban akuntabilitas ada di sini. Dan yang tidak kalah penting ini terkait legalitas. Kita berjalan di atas regulasi. Dan ini ada tim legal kita, termasuk kita melakukan kerjasama internasional, kerjasama dengan berbagai stakeholder itu di sini. Yang keempat itu hal yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan talenta digital. Jadi bagaimana sekretariat ini bagian HR itu bisa memilih menempatkan orang sesuai dengan merit system sehingga orang berada di tempat posisi yang tepat. Gitu ya. Sehingga kalau ibarat mobil ini betul-betul pengemudinya yang megang pengemudi benar, yang mengoperasikan yang ahli lah Pak ya. Rambu-rambu benar gitu ya. Sehingga mobil ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai orang yang bisa naik motor disuruh nyetir traktor, itu pasti nggak akan bisa gitu. Itu ngaco nanti. Ngaco, betul. Gitu. Kemudian yang penting lagi adalah umum itu semua ini dilaksanakan oleh tim umum ini. Dan umum ini sebenarnya kunci karena di sini kita juga punya beberapa kaitannya aset, kaitannya pengadaan barang dan jasa ini harus terkontrol, harus diatur, harus dimanage dengan baik sehingga sesuai dengan aturan yang ada. Dan terakhir nih fungsi baru itu adalah manajemen risiko dan kepatuhan internal. Ini fungsi baru dan saat baru tahun ini di Direktorat Jenderal ini memiliki bagian MR dan KI ini sehingga ini akan membantu kita before and after-nya. Sebelum program ini dilaksanakan ini sudah harus di-assess dulu nih resikonya seperti apa ketika proyek ini dilaksanakan. Jangan sampai ketika proyek ini ternyata lebih banyak mudaratnya itu tetap dilaksanakan itu nyemplung nanti. Betul. Jadi MR manajemen risiko dan kepatuhan internal ini hal yang sangat krusial di sini. Baik. Gitu. Boleh tepuk tangan dulu ya. Itu ya. Bagus sekali tuh. Aduh, keren. Keren Pak. Padahal nggak kedengeran misalnya. Bener. Tapi ya tadi balik lagi Pak. Ya balik lagi. Yang penting semua itu terkendali, terencana dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu core of the core-nya. Ya, core of the core-nya. Baik Pak. Oke. Nah, dengan perencanaan yang luar biasa seperti itu dan filosofi yang baru sekarang gitu ya di DJD, pasti ada tantangannya ya. Nah, yang terasa untuk tantangan utama sekarang bagi sekretariat DJD itu apa sih Pak? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang klasik ya, dan ini terjadi hampir di seluruh sekretariat dimanapun gitu. Jadi saat ini
koordinasi lintas stakeholder itu adalah suatu kunci. Dan pekerjaan paling utama dari penentuan program adalah bagaimana kita memiliki program yang tidak tumpang tindih. Yeah. Jadi itu, bagaimana make sure program ini sudah dikerjakan oleh unit A dan tidak dikerjakan lagi oleh unit B. Okay. Dan ini harus dipastikan apabila kita punya 10 fungsi yang harus dilaksanakan, 10-10-nya harus dikerjakan. Jangan hanya milih yang gampangnya aja. Nanti yang susah nih nggak ada yang ngerjain. Yeah, betul. Jadi itu tantangan nomor 1. Kemudian tantangan nomor 2 adalah terkait kepatuhan. Ini nomor 1, seluruh instansi pemerintah itu berjalan di atas aturan. Jadi kita harus memastikan seluruh pekerjaan itu betul-betul berada dalam koridor aturan yang ada. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah punya banyak aturan yang menjaga gitu, jangan sampai kita keluar pagar. Dan harapannya saat ini rekan-rekan dari internal, kemudian rekan-rekan dari auditor itu sangat proaktif dalam membantu. Dan ini kuncinya, bagaimana kita bisa berjalan harmonis, berada dalam satu perahu yang sama, tidak yang satu berada di dua sisi yang berbeda, sehingga yang satu menjadi terdakwa, satu menjadi penuntut gitu. Ini kita sama-sama, ketika ada yang salah itu sudah dibenarkan gitu. Nah, ini tantangannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan dan tata kelola. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan prinsip prudence agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Karena kadang inovasi itu kita tidak bisa inovasi karena dianggap ini aturannya tidak boleh gitu. Salah satu direktorat di ekosistem digital itu ada yang namanya sandboxing teknologi. Sandboxing itu apa artinya? Apa bedanya sama yang biasa? Jadi sandboxing itu bagaimana ada suatu teknologi yang belum ada aturannya, tapi kita buat dalam suatu box sandbox gitu, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang bisa jadi itu belum diatur atau bahkan di luar aturan yang ada, tapi kita tutup dalam suatu kerangka tertentu sehingga dia masih dalam pemantauan, jadi masih aman gitu. Itu berikutnya. Yang berikutnya adalah bagaimana tantangannya adalah membangun manajemen resiko yang proaktif. Nah, manajemen resiko ini kesannya itu reaktif. Kalau ada masalah baru kita wah resikonya apa, terlambat gitu. Kita harus membuat yang lebih dahulu, yang proaktif. Ketika ini sebelum terjadi kita sudah manage nih resikonya seperti apa, likelihood to happen-nya seperti apa, terus level dari resikonya seperti apa. Ketika itu bisa berfungsi dengan baik, fungsi dari manajemen resiko, dipastikan itu program itu bisa berjalan dengan lebih aman dan lebih nyaman ke depannya. Itu. Dan terakhir tantangannya adalah sumber daya manusia. Nah, ini klasik bagaimana kita bisa melakukan reskilling dan upskilling. Karena teknologi digital itu jangan salah ya, ini untuk para Diginet juga nih. Dengan adanya digital itu bisa jadi menutup beberapa keahlian-keahlian yang dulu ada. Tapi bukan berarti dia tidak ada keahlian baru. Ditutup yang satu, terbuka di tempat yang lain. Satu pintu rezeki tertutup, 10 pintu rezeki terbuka. Nah, tadi upskilling and reskilling. Gak bisa kita hanya belajar ini, saya bisanya belajar matematika saja. Nggak bisa. Karena tadi digital itu akan merubah bisnis proses, berubah peradaban masyarakat. Harus upgrade ya Pak. Harus. Gitu. Betul. Ya, itu juga salah satu yang perlu Diginet serap ya Pak dari perkataan Bapak, khususnya untuk SDM tadi ya. Agar kita juga anak-anak muda nih bisa terus mengupgrade diri ya Pak ya. Jangan, ya kan gini, kalau berdoa sama berikhtiar juga Pak ya. Mungkin berdoa minta 2 juta, tiba-tiba pas melek ada 2 juta kan. Kita harus berusaha. Ikhtiarnya itu ya. Betul. Nah, tadi kan soal tantangan. Lalu sekarang bagaimana dengan peluangnya Pak? Tantangan itu suatu hal yang gak bisa kita hindari. Betul. Di setiap tantangan di situ juga ada peluang. Betul. Jadi ketika tantangan itu bagaimana kita menciptakan program yang tidak tumpang tindih gitu. Jadi peluangnya apa? Kita bisa menciptakan suatu best practice
bagaimana membuat standar kelola ekosistem digital yang efektif. Itu misalnya dengan perencanaan atau akuntabilitas dari digital governance. Jadi kita bisa menciptakan suatu tools sehingga dia tidak dengan memanfaatkan AI sekarang. Itu sekarang sebenarnya bisa relatif lebih gampang, lebih mudah. Tidak gampang juga, tapi relatif lebih mudah karena bisa dibantu tools. Bagaimana program-program ini apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya, ataupun program ABC itu sekarang ternyata sama atau serupa. Nah, kita bisa menggunakan tools-tools itu. Bagaimana kita untuk menciptakan best practice perencanaan untuk akuntabilitas digital governance. Kemudian bagaimana karena bermula di sekretariat ya, bagaimana sekretariat ini bisa menciptakan suatu model role model birokrasi digital. Kemudian peluang juga kita menciptakan suatu dashboard berbasis data dan artificial intelligence tentunya ya. Di data-data itu bisa diolah sehingga bisa memberikan informasi yang baik untuk pimpinan sebagai executive support system buat pimpinan gitu. Gitu. Kemudian yang paling penting, nah ini paling penting nih. Jadi peluang untuk menunjukkan bahwa birokrasi itu bisa cepat, transparan dan inovatif. Jadi bagaimana pemimpin itu bisa menjadi contoh bagaimana bisa membuat kolaborasi antar lintas satuan kerja, karena fungsi sekretariat itu tadi dia banyak stakeholdernya dan dia bisa mengkolaborasikan lintas satuan kerja. Jadi peluangnya di situ sebenarnya. Ngomong-ngomong nih Pak, ngomong-ngomong soal layanan tadi ya. Nah, sebelum saya closing statement tadi kan Bapak menyebutkan di situ ada pos, tel, siar gitu. Jujur saya pernah 2 kali ke kantor Komdigi Pak. Di situ ada pelayanan PTSP ya Pak ya. Dari 2 tahun lalu, terus terakhir saya ke sana kemarin, itu luar biasa perubahannya Pak. Luar biasa. Gimana? Kesan pesannya gimana? Ada yang bisa kami perbaiki lagi nggak? Karena pelayanan publik adalah nomor 1 buat. Betul Pak. Benar-benar. Itu sangat buat coffee shop banget lah Pak. Untuk santai gitu, kayak kopinya ada mesin kopi Pak yang di kayak gitulah saya lihat itu. Terus ada Diginet kalau akan mengurus perizinan postel siar di PTSP Komdigi, salah satunya itu ada 2 kita ya, loket perizinan ya. Satu di Kementerian Komdigi Pusat di Jalan Merdeka Barat nomor 9 dan satu lagi di Menara Dana Reksa lantai UG. Ya. Itu Merdeka Selatan nomor 8 ya. Sorry. Merdeka Selatan nomor berapa nih? Nomor berapa nih? Nomor 14. Nah, itu silahkan kalau ada yang ditanyakan, dan di sana juga disediakan ada cappuccino, latte, ada matcha Pak sekarang Pak. Matcha. Saya malah belum rasain matchanya. Matcha Ci. Iya, matcha Ci benar Pak. Benar. Saya terakhir ke sana tuh ada matcha. Ada Pak, ada matcha. Luar biasa Pak. Ini perkembangannya sangat luar biasa sekali tuh pelayanan PTSP-nya Pak. Kayak Mas Yogi ini DJD antusias kayaknya. Iya, saya di Diginet juga Pak soalnya Pak. Saya jangan lupa follow Instagram. Betul Pak. DJD. Betul. DJD.comdigi. Nah, di Instagram ya. Di Instagram ya. Jangan lupa nanti Diginet boleh follow ya akun Instagram kita di @djd.comdigi ya. Ini ada di sini nih ya. Nah, ini follow. Ini juga oke, siap. Ada juga di Facebooknya ya. Facebooknya namanya apa? Sorry, sama juga. Ada di sini nih ya Facebooknya ya. Ada juga. Dan djd.comdigi. djd.comdigi. Di X-nya juga ada sama Pak di X-nya. Nanti bisa follow, bisa tanya-tanya juga terkait perizinan atau apa. Saya boleh minum nggak nih? Boleh Pak, silakan Pak. Aduh, itu cappuccino kalau nggak salah Pak. Enak Pak. Nah, cappuccino label Garuda ini Pak. Buatan bangsa Indonesia. Nah, gitu Pak. Cintailah produk dalam negeri. Tapi Pak, untuk Diginet sebelum saya closing Pak, boleh subscribe ya YouTube ini, dan jangan lupa like, share, komen juga Pak. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Diginet boleh ya Pak. Nanti misalnya mereka bertanya, nanti kita serahkan ke Bapak dan Bapak boleh lagi dong ke sini untuk menjawab pertanyaan mereka ya kan. Silakan ya. Nanti Diginet boleh bertanya apapun, komen apapun, silakan. Nanti kita akan bahas juga di episode selanjutnya gitu. Siap. Baik, terima kasih. Kalau gitu Diginet
Kita sudah tadi bersama Pak Aryo dari Sesditjen dan saya Yogi Arida, host yang masih magang, host yang kurang terkenal tapi mencoba ingin viral. Jangan lupa Diginet terus ikutin program kita, podcast kita di Digital Ecosystem Diary. Sampai jumpa.